Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapat ridhonya dan tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Amin. Seperti hari-hari kemarin ya, di sini Mendes Tarot tentang hati dan jiwa siap menghibur kalian dengan fun readingnya. Yang pada kesempatan kali ini Mendes mengambil judul yaitu edisi menunggu. Kapan dia akan datang? Apakah dia akan datang menepati janjinya? Gitu ya. Barangkali kalian ada ya unek-unek ya udah pernah berjanji dan kalian menunggu karena si dia belum datang. Mari kita ulik di kesempatan kali ini ya. Mendes, di hadapan kalian sudah ada 3 pilihan ya, diwakili oleh warna orange, warna ungu dan warna coklat. Kalian bisa pilih salah satunya, salah dua atau ketiga-tiganya boleh dipilih ya. Siapa tahu energi kalian nyantol ke salah satu file atau ketiga-tiganya ya. Oke sahabat, silakan fokuskan hati dan pikiranmu, gunakan intuisi hati kalian dan fokuskan juga hati dan pikiran kamu untuk membayangkan orang siapa yang kamu pertanyakan di sini ya. Dan jangan lupa berdoa, selalu berdoa agar diberikan benar-benar kebaikan dalam pembacaan kartu tarot ini dan benar-benar direalisasikan oleh Gusti Allah tentang kebaikan-kebaikan di sini. Oke, silahkan dipilih ya. Dimulai sekarang 5 detik saja. Oke, sekarang kita mulai untuk pilihan kartu nomor 1 ya, diwakili oleh kutek warna orange. Ya. Edisi menunggu, kapan dia akan datang? Apakah dia akan datang? Tepati janjinya padamu. Oke, kita mulai tebar satu persatu kartu ini, kemudian nanti kita ulik bersama. Oke ya. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Ada 8 hati, X of Hearts. Kemudian clue-nya ada 5-2 ya. Kemudian untuk mewakili perasaan dia ya, ada 6 tongkat atau Six of Wands dan ada The Devil ya. Kemudian ada Page of Wands terbalik, terbalik. Kemudian ada Death terbalik ya. Untuk klarifikasinya ada Queen of Cup. Kemudian ada Ace of Cup. Kemudian ada Judgment ya. Kemudian ada the Devil. Oke. Kita mulai ya. Nah, udah pas ya. Oke. Kelihatan kan? Ya. Bottom of the deck, X of Hearts. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diartikan suatu kunjungan atau pengunjung atau kalian akan menghadiri pesta ya. Tapi bisa juga perpisahan, bisa juga suatu perpisahan ya. Kemudian clue-nya ada 5-2 diartikan sebagai teman sejati ya, yang akan mempengaruhi kehidupanmu ya, mungkin karena kesabarannya dan karena toleransinya, atau bisa juga diartikan sebagai suatu kelahiran ya, akan adanya kelahiran. Pribadi dari Hearts ini sendiri ya adalah pemalu dan penolong ya. Kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan berdealing dengan elemen air yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces atau Pisces. Oke, dimulai sekarang, mulai dari membaca tebaran kartu di sini mewakili perasaan dia ya. Di sini ada Six of Wands diartikan sebagai suatu kemenangan. Ada The Devil di sampingnya. Ini diartikan suatu nafsu besar ya. Ini adalah suatu kemenangan untuk kalian atau dia atau kamu ya. Karena di sini kalau kalian tanya kapan dia akan datang, nggak tahu karena kalian ini berjumpa hanya lewat medsos atau mungkin kenalan di mana, tukar-tukaran nomor HP, kalian cocok ya, kalian saling cocok, kalian bertemu dan ada hubungan suka sama suka gitu ya.
Ini buat kalian yang bisa juga kalian sudah bersuami istri, atau udah punya suami, atau udah punya istri, atau kebalikannya dia udah punya tunangan, atau kamu udah punya tunangan, atau kalian berpacaran dan memang udah punya pasangan gitu. Kalian itu mengenal orang ini gitu, atau dia mengenal kamu gitu. Di sini itu jadi timbullah rasa suka ya, rasa suka. Kalau kalian bertanya kapan dia datang, di sini tidak akan datang. Kalian di sini kan cuma suka sama suka saja, bukan didasari karena cinta. Di sini tidak ada bicara tentang cinta, adanya hanya hasrat. Ini aku bicara apa adanya. Orangnya kenapa sih mendasi orangnya kalau ngomong belak-belakan apa adanya? Ya inilah aku ya. Cara membacakan tarotnya aku seperti ini. Tidak ada yang aku tutup-tutupi di sini. Agar kalian tidak berharap untuk yang baik-baik saja, tapi kalian juga harus siap dengan kemungkinan terburuk apapun dari kalimat-kalimat ini juga ya. Karena di sini artinya seperti itu ya, aku bawakan artinya seperti itu. Itu ya. Di sini kalian bertemu ya. Perkenalan melalui medsos, tahu apa gitu. Kalian dipertemukan di sini. Suka sama suka, nyambung, cocok, ketemuan gitu ya, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Kalian suka sama suka, mungkin kalian juga udah punya istri, atau kamu udah punya suami, atau kamu udah punya tunangan. Kalau dia udah punya tunangan, pokoknya ketemu blek di sini ada the devil. Hanya suatu hasrat saja, hasrat atau panggilan atau jebakan hati, jebakan perasaan gitu ya. Jebakan hasrat ya. Jadi yang kalian nanti akan terjadi keterikatan di sini dalam suatu hubungan yang tidak didasari rasa cinta, tapi didasari rasa hasrat atau nafsu ya, untuk melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu nanti terjadi di hubungan ini ya. Ini yang ada di pikiran dia juga seperti itu doang, the devil. Begitupun juga mungkin sebaliknya ya. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang sama-sama, bisa jadi suka sama-sama karena kadang suka sama suka gitu kan ya. Jadi kayak hubungan melampaui batas gitu. Jadi udah kayak ketergantungan kebutuhan. Nanti di sini terjadinya seperti itu ya. Ini tanpa memikirkan apa efek sampingnya, nggak terfikirkan apa efek terburuknya, apa efek terbaiknya. Tapi nggak ada efek terbaiknya di sini. Semuanya hanya efek buruk, karena the devil itu adalah suatu makhluk yang mengikat hati manusia untuk melanggar hukum agama ataupun melanggar hukum negara kalau secara kenyata gitu ya. Tapi kalau untuk agama kan sesuatu keyakinan, jadi yang nggak bisa terlihat tapi kita harus percaya. Itu di sini ini sesuatu, ini namanya iblis ya, atau nafsu ya, nafsu, jangan iblis, nafsu aja, nafsu yang besar sekali yang mengikat dua anak manusia di sini untuk melakukan jebakan, yaitu tergoda oleh nafsu ya. Di sini ada death. Death itu kalau begini kan diartikan sebagai awal tujuan yang menjadi lebih baik, melupakan hal yang buruk, terus menjadikan suatu tujuan yang lebih baik ya, atau lahir kembali seperti orang yang masih suci kan. Di sini kan death itu diartikan kematian, tapi ini hanya simbol saja. Tapi pada artinya di sini artinya tuh kehidupan. Di sini kan digambarkan seorang yang sudah meninggal dan di sini ada anak-anak kecil, itu kelahiran kembali. Tetapi karena terbalik, tidak akan ada perubahan apapun, stuck ya. Jadi cuma sebatas nafsu, sebatas kebutuhan, saling membutuhkan, saling bisa memenuhi yang terjadi di sini. Jadi buat yang ngalamin ini jangan pernah berharap dia untuk kembali, kecuali ada keajaiban Tuhan ya. Tapi sempat juga dia terpikirkan di sini waktu dia lagi duduk, mungkin lagi duduk termenung, lagi merasa cinta yang bukan rasa cinta, rasa kangen yang sangat melejit tertinggi ke atas, di tingkat level paling tinggi. Dia sempat terpikirkan untuk memikirkan untuk mengawali cinta dengan kamu. Tetapi apa, nanti dia juga takut karena dia itu takut akan penghakiman akhir ya. Di sini tuh ada namanya penghakiman atau penyelesaian ya. Dia itu takut akan terjadi sesuatu penghakiman di sananya gitu. Apapun secara atau ya ada bisa yang penghakiman secara langsung, ketahuan pasangannya atau ketahuan orang lain, ke gap gitu. Dia punya pikiran untuk mengawali cinta, membuat cinta di hatinya ya.
suatu ingin atas nama Tuhan ini, bukan lagi sadar dia mengataskan nama Tuhan nanti akan datang membawa cinta, tapi itu cuma di pikiran dia, hanya awalnya saja ya, karena dia takut akan terjadi penghakiman ya di hari nanti, apapun di hari sekarang, misalkan ada yang langsung ada yang tidak langsung. Tetapi apa, dia itu yang lebih dominan adalah nafsu. Kembali dia ke sini lagi, ke the devil lagi, untuk mengembangkan bakat dia, untuk memenuhi kebutuhan hasratnya ya. Jadi kalau kalian kapan dia akan datang, apakah dia akan datang, sepertinya ya jangan terlalu berharap ya. Dari hubungan-hubungan ini ya mungkin bisa di antara kalian gitu ya terjadi kehamilan, atau akan menunggu kelahiran, atau istri dia yang akan melahirkan, atau istri kamu ya kalau maskulin yang menonton, atau istri kamu yang mau menonton akan melahirkan, atau kamu sendiri yang lagi menonton itu menunggu kelahiran di sini ya. Jangan difikirkan ini hubungan hubungan berbahaya dan sangat berisiko. Jangan diteruskan. Kalau menurut Mendes, jangan pernah mengharapkan dia kapan akan datang. Kalaupun nanti datang, ya kembali lagi seperti ini. Karena suatu kayak sudah minum candu gitu loh, candu. Jadi kayak orang udah kecanduan gitu. Nanti akan terulang lagi, dan kalian yang rugi. Kalau pihak feminim itu menurut aku ya hati-hati dikit lah ya. Ya udah, yang udah terjadi udahlah terjadi, lupakan. Nanti kalau dia datang kembali, kecuali dia membawa cinta, membawa niat baik untuk ke jenjang lebih serius, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi, ya diterima boleh. Tapi kalau cuman sekedar datang kemudian kayak kembali lagi seperti kemarin, terulang-ulang perbuatannya, cuman saling membutuhkan, sedang kamu juga udah dikejar-kejar rasa dosa kan, takut ada penghakiman di atas sana, ada pengadilan di atas pengadilan, tahu nggak? Ada pengadilan kedua gitu yang disebut, ada pengadilan kedua ya gitu ya. Terus gimana Des, aku kan sayang ya. Kalau sayang ya perjuangkan. Kalau kamu berani bilang apa adanya. Kalau kamu udah punya suami, kamu berani nggak bilang sama suamimu? Kalau kamu udah punya istri, berani nggak bilang sama istrinya kalau kamu ingin poligami gitu sama cewek itu gitu. Kali ini cewek ya, kalau ini cewek. Kalau kamu cowok gimana gitu. Kalau nggak berani, tutup buku, jangan dilanjutkan lagi. Kalaupun kamu masih cinta dan memang Tuhan berkehendak, pasti akan dipersatukan. Yang lalu biarlah berlalu. Ini jadikan date-nya berdiri. Melupakan yang sudah terjadi, menjadi sesuatu hal yang lebih baik, menjadi sesuatu yang hidup kembali untuk menjadi lebih baik ya. Kalau nanti dia datang, terimalah, tetapi dengan catatan dia harus membawa benar-benar keseriusan untuk dalam hubungan, yaitu ke jenjang yang serius atas nama Tuhan, bukan atas nama nafsu. Oke. Des, kamu kok gitu sih ya. Kalau kalian ngalamin, inilah pakai kalian ambil hikmahnya, boleh ya. Tapi kalau kalian nggak ngalami, sebagai pembelajaran bahwa tidak boleh melakukan apapun sebelum ada izin Tuhan ataupun pernikahan ya. Oke. Resikonya besar, ada pengadilan di dunia, ada pengadilan di sono, ada di akhirat. Dan juga nanti akan ada kelahiran. Siapa yang mau melahirkan, Mendes tak terlihat di sini. Bisa kamu yang melahirkan hasil hubungan ini, atau pasangan dia yang melahirkan ya. Karena sebelum berhubungan sama kamu, dia memang udah punya istri, istrinya hamil, makanya menyalurkan hasratnya ke kamu gitu. Atau kalau yang nonton maskulin, istri kamu akan melahirkan, atau kalau enggak pasangan kamu yang ini kamu dapat untuk ini akan melahirkan hasil hubungan kalian gitu. Oke ya, pilih untuk saran untuk kamu, saran untuk yang menonton, bukan untuk kalian tapi untuk kamu saja. Oke ya, dapat 4. Kita buka satu persatu. Apa sarannya untuk kamu yang pilih nomor 1? Percaya dengan kekuasaan Allah ya. Kalau udah selesai, udah terjadi, udah berhenti, stop. Kamu harus percaya kekuasaan Allah itu ada yang dinamakan pengadilan Gusti Allah gitu ya.
ya. Kalau jodoh nanti juga dipertemukan kembali, ya udah, yang udah lupakan saja. Tuhan itu nggak bakal nyusahin kita kok. Tersiksa akhirnya kalian kan batinnya tersiksa kan. Pisah nggak bisa, bersatu nggak bisa. Kamu pisah rasa hatinya hancur. Kalau kamu bersatu, dia punya istri, kamu punya suami, dia punya pacar, kamu juga punya pacar, kamu punya tunangan, dia juga punya tunangan. Jadi nggak bisa kan, tersiksa jadinya, ya kan? Ini saran untuk kamu ya. Percaya ada kepada Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Kita hanya menjalani skenario dia, tapi kalau kita sadar ya langsung berhenti, jangan malah diterus-teruskan. Ya nanti ada, kalau kalian jodoh dipertemukan. Yang udah lalu ya lalu. Ini kayak rute yang harus kalian lakukan. Anggap aja mimpi buruk. Seven pentakel atau 7 emas ya. Di sini disadari potensi kamu itu hebat. Kenapa harus seperti ini ya? Potensi untuk menjadi istri yang setia ada, potensi untuk menjadi wanita karier ada, potensi untuk pokoknya jadi orang setia ada. Kamu itu kenapa? Udahlah, lupakan yang udah terjadi seperti ini. Aku paling nggak suka sama The Devil. Aku maunya tutup The Devilnya ini. Mendes, kenapa sih? Ini perbuatan yang sangat tidak boleh dan aku tidak mau lagi kalian mengulanginya. Beban hidup, bukan belahan hidup, beban hidup, ya kan? Karena kejadian-kejadian adanya The Devil ini terjadi beban hidup buat kamu ya. Kamu tadi serba tidur nggak enak, serba salah, serba takut, gelisah, takut sama suami, ketahuan suami. Apalagi kalau sampai yang ini hamil, di sini kan ada kelahiran, sampai ada yang hamil. Pacarnya nggak tanggung jawab, pergi ninggalin gitu aja, karena di sini nggak ada cinta, cuma suka sama suka saja. Modal suka sama suka sampai sejauh itu tuh gimana? Kebutuhan yang apa? Kalau udah punya suami ya sama suaminya, kalau udah punya istri ya sama istrinya, kalau udah punya pacar ya nikah dulu baru, ya kan? Mendes mah gampang ngomong, emang gampang. Mengerikan ya. Aku aja suka mau berubah lebih baik gitu, jangan sampai aduh Gusti. Apa yang ada di pikiran kalian sampai ngelakuin seperti The Devil ini? Hilap ya, memang hilap itu tidak bisa ditahan, nggak bisa dilawan. Nafsu itu datang begitu saja, bisa apa kita? Kalau Mendes ya, misalkan ini Mendes ya. Kalau ini The Devil ini terjadi sama Mendes ya, Mendes akan putus tes. Setelah itu aku tidak akan mengulangin lagi. Dan misalkan nanti terjadi hubungan lagi sama si dia gitu, aku akan bilang, kalau kamu mau sama saya, kamu harus nikahin aku dulu. Baru kita lanjutkan untuk memenuhi hasrat kita. Karena apa? Ada pengadilan di sana nanti. Di dunia pun akan ada, dan kita membuat tidak tenang hidup gitu. Oke? Siap. Senyum dong. Kenapa kamu nangis? Kamu ngalamin ya? Ya kalau lagi pacaran jangan sejauh itu, nggak boleh. Kalau lagi tunangan ya tahan dulu. Kalau mau cepet-cepet begitu ya minta dinikahin cepet-cepet. Ya datang ke KUA kan cukup. Yang penting kan sah di mata agama. Ya kan? Kalau pacaran cepat, pacarnya diminta ayo car gitu, kita menikah, jangan melakukan hal yang kayak gitu. Kata Mendes nggak boleh, kata Mendes, ada pengadilan kata Mendes. Aduh mesti Mendes jadi alasan ya, nggak apa-apa sih kan yang macam Mendes ya. Oke, 2 saja ya, udah jatuh 2 nih. Sudah ngebet pengen dibaca, pengen berpesan. Senyum dong, nomor 1. Kalau kejadian sama kamu yang nggak usah nangis, yang udah terjadi sudah lah. Ini udah termasuk rute buat kamu hidup, biar obat pembelajaran kamu gitu. Pohon, kamu itu ibaratnya pohon yang rindang ya, harus mengayomin kalau kamu maskulin. Kalau kamu feminim ya kamu harus memberikan buah dan bunga untuk keluarga kamu kalau kamu udah berkeluarga. Kalau belum ya, kalau masih tunangan ya jadikan kamu itu suatu
keindahan di dalam depan rumahnya akan menjadi suatu pandangan yang indah, bukan malah justru mengotori daunnya, mengotori halaman. Itu jangan. Itu ibaratnya itu di sini kan diibaratkan kamu harus menjadi pohon yang kekeh, yang tidak melihat hanya karena nafsu. Udah sekarang kalau udah selesai dulu. Kalau mau balikan ya nanti bilang ke dia, kalau mau balikan ya ayo kita menikah, karena kita telah melakukan sesuatu yang salah. Karena apa? Karena kalian didasari saling sayang, ya kan? Ini sayangnya ini kamu yang sayang, bukan dia. Belum tentu dia sayang ya. Suka itu juga udah bisa menimbulkan nafsu mungkin ya. Ya enggak harus sayang. Tapi ini kamu yang sayang, kalau enggak dia yang sayang. Jadi sebelah pihak doang. Oke, ya. Jadi intinya begini. Untuk pesan kartu ini untuk kalian. Kapan dia akan datang? Tidak tahu, di sini tidak ada gambaran datang. Cuman kalau datang pesan Mendes bilang boleh kembali, boleh balikan, tapi harus ada niat baik, bukan sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu atau melampiaskan hasrat atau hanya untuk menjebak ke arah yang buruk gitu. Kalau dia kembali datang ke kamu, karena di sini kan tetap aja diliputin the devil, nggak ada rasa rindu pun tidak ada di sini tuh, gitu loh. Kangen juga nanti hasad, udah selesai kamu nanti sedih lagi, kok kayak dipermainkan gitu. Nggak ada yang mempermainkan di sini, ini kan suka sama suka ya, nggak ada yang mempermainkan. Cuman tergantung kamu aja bisa mempertahankan apa enggak gitu loh. Kalau kamu ya ngikutin dia ya semacam kamu terjebak juga, akhirnya terikat oleh hawa nafsu. Jadi hubungan kalian bukan karena dasar cinta, cuma hanya karena nafsu, saling membutuhkan gitu. Ya enggak? Kalian ngalamin ya, cepet berhenti dulu. Minta ke Tuhan untuk dia dijadikan datang ke kamu untuk menjadi menikahimu. Kalau kamu masih gadis ya dinikahin cepet-cepet, pacarmu biar cepet-cepet datang. Doakan kepada Allah kamu mau dia menikahinya gitu ya. Terlalu jauh gitu ya bacaan kartunya ya. Memang bacanya seperti ini, the devil. Dari pikiran dia the devil, dari klarifikasinya pun the devil. Bagaimana tuh di sini terjadi perpisahan ya. Di sini nggak ada perubahan, dia stuck ya. Memang cuma stuck situ aja perasaan dia, hasrat. Gitu Des ya. Kalian nangis ya, nggak usah menyesal. Kalau udah terjadi ya sudahlah, lupakan masa lalu, bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian kalau kamu masih sayang sama dia, berdoa untuk dia kembali dalam keadaan yang sudah berbeda, untuk kembali kepada kamu dalam keadaan sudah berbeda tujuannya gitu ya. Itu menjadi lebih serius, menjadi lebih baik gitu. Jangan cuma sekedar kayak kemarin-kemarin gitu. Oke ya. Yang pilih nomor 1, terima kasih sekali ya. Semoga kalian bisa menjadikan ini suatu pembelajaran. Kalau kalian nggak mengalami ya jadikanlah pembelajaran. Kalau seperti ini nggak boleh gitu kata Mendes, nggak boleh ya. Semua hubungan itu kalau akan menjadikan 1-2 orang jadi satu, itu harus ada namanya cinta, kasih sayang ya. Nafsu boleh, tapi nanti kalau sudah menikah ya. Kalau nggak ada nafsu, kita bagaimana mau kenalan sama orang? Memang harus ada nafsu pengen berteman, nafsu ingin bersama, kenalan, punya teman ya. Nafsu makan juga ada kan. Nanti kalau jalan-jalan sama pacar nggak ada nafsu juga nggak bisa makan. Nggak ada nafsu makan mas ya, nggak makan. Oke ya. Oh iya, ada yang bilang katanya gini, Des dikurangin cara bicaranya. Ini adalah penyampaian Mendes untuk memberikan penjelasan atau menekankan, bukan diulang-ulang. Bukan, Mendes nggak pernah mengulang-ulang. Cuma untuk menekankan bahwa ini digaris besarkan, nggak boleh dilakukan gitu saja. Biasanya Mendes kalau ngomong sama anak-anak, Mendes juga begitu. Diulang-ulang. Kamu tidak boleh berbuat seperti ini karena apa? Dilarang agama. Kayak misalkan gitu Mendes bilang. Nanti Mendes tekan lagi, ingat kamu tidak boleh melakukan hal kayak gini karena dilarang agama. Pasti nggak minimal aku 2 kali kalau ngomong. Kadang kan ada yang langsung ngeh, kadang nggak, ada yang agak mikir kelamaan, ada yang langsung paham Mendes ngomong, ada yang agak susah paham gitu. Jadi buat yang pernah ngusulin gitu mohon maaf ya, bukannya nggak
nggak ngerespon. Aku punya cara sendiri untuk menegaskan. Untuk kan ada 5 orang itu nggak semua orang bisa menerima langsung tes. Oh maksudnya Mendes begini, enggak. Ada juga yang agak lama menerimanya, agak dipikir-pikir lama gitu. Makanya Mendes bantu untuk lebih menekankan, lebih menjelaskan agar dia ngerti, oh maksud Mendes seperti itu gitu. Kan kadang-kadang punya anak 3 juga nggak sama cara penyampaiannya, cara ngomongnya itu nggak sama. Ada yang senang disayang, ada yang senang dibentak-bentak, ada yang senang jajan kayak gitu. Kita harus melayani mereka satu persatu. Oke ya. Terima kasih yang sudah komen begitu. Mendes gak marah kok. Terima kasih. Justru komen kalian yang aku harapkan. Ya nanti jadi kalau unek-unek kalian kesampaian di komen kan, Mendes bisa bilang alasannya apa kok Mendes suka ngomong mengulang-ulang gitu ya. Oke, terima kasih ya yang pilih nomor 1. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen, terutama komen. Mendes selalu menunggu komen kalian. Walaupun nggak banyak diresponnya, dijawabnya, tapi pasti aku kasih hati. Ya, itu tandanya aku udah membaca komen kalian dan aku akan merubah untuk menjadi lebih baik. Kalau memang aku harus ada yang dirubah, misalkan kayak Des suaranya orang kenceng. Oh iya, kemarin yang untuk tema yang kemarin itu kan suaranya nggak kenceng. Itu kan ceritanya gini nih. Yang edisi hubunganmu mengapa tiba-tiba dia ngeblok, itu kan suaranya nggak jelas ya. Itu aku pakai Oppo A3s karena kamera aku pada habis baterai semua, jadi aku terpaksa pakai itu. Dan ternyata suaranya tuh nggak nyangkut sama sekali sama aku punya ini mix ya, aku punya Fuji Kaya itu nggak nyambung di Oppo, nggak ngerespon. Jadi begitu aku setel, loh kok kecil banget, tapi bagaimana mau diperbaiki, udah satu set kan, satu seri gitu, aku nggak bisa, sayang gitu. Ya adalah aku upload saja ya. Maaf ya, kemarin ada yang banyak komplain, udah suaranya nggak jelas ya. Aku udah jelasin ya, sekarang di sini aku konfirmasikan gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya dan share ke sahabat kalian. Barangkali kita berjodoh ya. Nanti suatu saat siapa tahu kita bertemu, siapa tahu kita ada kesempatan untuk makan-makan bersama ya kan. Main ke rumah Mendes gitu maksudnya. Nanti aku kasih alamatnya kalau kalian ingin ketemu sama Mendes gitu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sekali. God bless you. Semangat. Halo, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di sini Mendes akan membacakan untuk pilihan kartu yang kedua ya, yang dimana diwakili oleh kutek warna ungu yang diartikan sebagai spiritual ya, ungu ya. Oke. Edisi menunggu kapan dia akan datang, apakah dia akan datang tepati janjinya padamu ya. Mari kita ulik apakah dia akan menjawab pertanyaan kalian ini. Ya, kita ambil. Kita mulai tebar kartunya, dimulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 10 keriting. Clue-nya ada 5, 4. Kemudian untuk kartu mewakili perasaan dia ada Next of Swords ya. Kemudian ada Queen of Cup. King of Swords-nya kebalik ya. Kemudian ada 5 koin atau 5 of Pentacle. Dan ada 5 of Wands. Klarifikasinya ya, kita lihat klarifikasinya ada apa aja. Ya. Di sini ada King of Cup. Kemudian ada Seven of Cup. Ada Queen of Swords. Kemudian ada Two of Wands. Oke. Kita ulik satu persatu. Bottom of the deck-nya 10 keriting ya. Di sini diartikan sebagai uang dari sumber yang tidak terduga. Ya. Atau nasib baik. Atau hadiah. Atau bepergian ke luar negeri, berjalan-jalan atau mau kerja, nggak tahu ya. Di sini pokoknya untuk tujuan luar negeri. Oke ya. Pribadi dari keriting sendiri ini adalah intuitif, ceria,
naluriah dan ramah. Dia seseorang yang naluriah dan ramah, ya. Dan clue-nya sekarang ada 54. Keuntungan, nasib baik di dalam materi atau di dalam hubungan juga. Kemungkinan yang tidak terduga ya, tetapi jangan berani ambil resiko ya, karena bahkan saat ini tuh bukan saatnya untuk menjalin hubungan ya, bukan saatnya untuk menjalin hubungan. Oke, kita mulai sekarang. Knight of Swords terbalik ya, Knight of Swords terbalik diartikan sebagai keberanian, tetapi kan kalau begini ya, ini. Tapi kalau terbalik begini namanya pengecut. Mendes. Ya memang seperti itu, harus diartikan apa adanya, jangan dialus-alusin, daripada nanti kan kalian sudah berharap-harap tapi nggak taunya ternyata tidak ya. Di sini dia tidak melakukan keberanian apapun ya. Karena apa? Dalam hubungan ini dia merasa kesulitan. Kalian selalu berantem, selalu berantem tanpa ada ujung pangkalnya, dengan masalah yang tidak jelas, selalu berantem. Dengan kebijaksanaan dia di sini ya, ingin sekali sebetulnya membuktikan janjinya. Di sini kan ada cup, ini ada suatu kebijaksanaan dia untuk mengambil sikap ya. Karena apa? Dia juga selama menjalin hubungan dengan kamu ini galau. Ya, dilani galau, entah kamu entah dia, itu banyak pilihan ya. Akhirnya apa? Dia menegaskan diri untuk belajar tentang hidup dulu. Ya. Untuk belajar tentang kehidupan dan hubungan asmara ini yang begitu penuh dengan pertengkaran ya, dan penuh kesulitan. Karena apa? Pertengkaran yang tidak bisa dielakkan. Hubungan ini belum berstatus sepertinya. Ya, nggak ada status sama sekali di sini, belum terlihat ada status. Mungkin lagi PDKT, mungkin lagi gebet-gebetan gitu ya. Soalnya kan di sini entah kamu entah dia, bisa vice versa, banyak pilihan. Kalaupun kalian udah berpasangan, ini perpasangan yang ngambang gitu loh, perasaan yang hubungan yang ngambang. Karena apa? Banyak kesulitan di sini, keberanian juga kagak pernah ada di sini. Apa ya namanya, hubungan ngambang aja ya di sini ya. Jadi kalau kalian bertanya, edisi menunggu kapan dia akan datang, apakah dia akan datang tepati janjinya? Apa mungkin dia pernah berjanji di sini ya? Ini mungkin dia pernah berjanji akan datang kepadamu untuk membawa cinta ya. Karena selama ini ternyata kalian mengalami kesulitan. Kalian kan tuh adanya berdebat aja, nggak jelas, nggak ada ujung pangkalnya. Masalah yang dibahas pun nggak jelas. Masalah apa gitu nggak tahu. Pokoknya berdebat aja untuk hal-hal yang nggak diketahui apa maksudnya, apa cemburu, apa karena apa. Di sini memang kalian berdua hobinya berdebat. Apapun bisa jadi perdebatan. Apapun yang kalian omongkan bisa menjadi selisih paham. Makanya terlalu sulit ini di sini untuk menjalin status yang secara serius tuh. Nggak ada. Walaupun salah satu di antara kalian bijaksana ya. Tapi kalau ini dia nggak ada keberanian untuk menjalin hubungan sama kamu. Kemarin ya kenalan saja. Ya jalan gitu aja. Tapi akhirnya kalian menemukan kesulitan dalam hubungan ini karena kalian selalu bertengkar, artinya kalian tidak cocok ya. Kalau di antara kamu atau yang menonton atau yang di sono mengharapkan untuk dia kembali, sepertinya nanti kalau udah terbuka hatinya. Soalnya dia sendiri juga banyak pilihan ya, nggak cuma kamu doang ya. Ngapain ya,
Galau sih, dia juga galau. Tapi galunya kenapa nggak tahu. Karena galunya bukan karena mikirin cintanya sama kamu, tapi mikirin karena hubungan ini kok benar-benar kayak gini gitu. Rumit, berantem melulu. Terus sulit banget untuk menemukan titik temu dari hubungan itu, nggak pernah ketemu gitu. Ya, akhirnya dia kamu atau dia di sini banyak pilihan ya, banyak pilihan. Ya mukanya membuat dia juga galau. Di sini selain saling bertengkar di antara kamu itu ada banyak pilihan, makanya dia galau. Dan akhirnya dia menegaskan diri untuk belajar tentang kehidupan ini, tentang hubungan ini. Nanti akan datang tapi nggak tahu kapan. Di sini dia malah menarik diri untuk tidak bersama kamu lagi. Dia lebih baik belajar tentang hidup ini, tentang cara berhubungan yang baik itu seperti apa. Ya, di situ jawabannya seperti itu. Ya, oke. Ya. Mendes jadi bengong liatnya. Ini hubungan nggak ada status cinta, nggak ada status apa-apa, tapi kok bisa bersama juga cuman bertengkar buat apa ya? Kenapa harus galau? Kalau udah banyak pilihan ya udah pilih salah satu saja. Jangan ini berantem udahlah. Ya. Tapi di sini ternyata ada pembelajaran menurut Mendes ya. Pembelajarannya itu bisa mengerti arti kehidupan, jadi mengerti belajar tentang hidup, tentang hubungan yang baik itu kayak apa gitu. Ya. Nomor 2, kalau berharap dia kembali, kayaknya kembali sih enggak. Dia pernah janji apa sama kalian? Enggak tahu. Mungkin dia pernah berjanji untuk bukan menawarkan cinta, berjanji untuk pernah berbisik-bisik saja. Ini belum pernah berjanji akan bersama gitu mungkin. Tapi tidak terjadi di sini. Karena apa? Kalian nggak ada kecocokan sama sekali. Buat apa dipertahankan? Tapi kecuali ntar dulu ya. Mendesakan sarannya untuk kalian apa? Ini Aki diaduk-aduk sama Bunda nih. Aduk ya. Oke. Aku pilih 4 saja. 1, 2, 3, 4. Ini mirip-mirip file nomor 1. Mirip-mirip. Kalau di sana tuh dominan karena hasrat, karena the devil. Kalau di sini karena prinsip, mungkin perbedaan prinsip yang banyak banget di sini yang tidak bisa disatukan. Sama aja. Order and struktur hidupnya itu sudah diatur untukmu. Jadi ini memang harus kamu lalui, kamu lampaui di sini nih ya. Ya. Bentar, agak susah ini. P, ada inisial P. Ini tahu ini nama depan kamu atau nama pasangan kamu atau nama gebetan kamu atau nama mantan kamu, nggak tahu. Ini ada inisial P ya. Oke, kemudian untuk saran yang ketiga. Iya, hubungan itu kalau memang 2 orang sudah saling cocok, bisa bertemu, itu kan biasanya kan ada sedikit chemistry gitu ya. Tetapi ternyata ini pertemuan malah dijadikan ajang pertengkaran saja. Bertengkar. Jadi untuk disatukan sebagai suatu komitmen cinta itu sulit sekali. Sulit sekali. Kalau kalian mau bersama Kak ini lagi masih sayang gitu ya, tapi suka berantemnya dibuang aja. Jangan suka mancing-mancing masalah kalau nggak penting. Karena apa? Kalaupun nanti ketemu masih lama, dia lagi mau pelajari hidup ini ya, buat pelajaran. Untuk kenal sama kamu tuh dia buat pelajaran. Ya. Untuk saran yang keempat adalah ketakutan. Ya memang sih dia atau kamu mungkin ketakutan di sini. Tidak ada keberanian sama sekali. Karena apa? Selalu terulang lagi. Setiap bertemu tuh begitu aja, berantem sampai rasanya tuh jenuh. Jadi dia galau sendiri. Banyak pilihan cinta ini, mending pilih cinta yang lain daripada dengan kamu gitu ya. Kalau kamu memang ingin bersama sama dia ya, dia sekarang lagi belajar tentang hidup ini. Dia nggak nyari cewek lain walaupun punya pilihan banyak, tapi dia akan belajar tentang hidupnya. Ya, tentang berhubungan yang baik itu kayak apa ya, enggak tidak terjadi kayak gini. Hanya kamu sendiri yang berjumpa sama dia ngajak berantem, yang lainnya itu tidak. Yang lainnya itu baik-baik saja ya, kayak orang jatuh cinta banget gitu. Kalau ini kamu kayaknya gak bandel deh.
kayak gimana ya, ya beda prinsip aja. Kamu ngomong A, nah, kamu tanya A, dia jawabnya B, dia tanya C, kamu jawabnya D. Jadi nggak pernah ketemu, berantem aja, berdebat aja. Oke, aku shuffle untuk White of Amponya. Nggak enak kayaknya nih hubungan di nomor 2 ini. Berantem pasti makan otot, makan energi. Makan energi yang besar. Ya, terima kasih. Jangkar itu kan untuk mempertahankan hubungannya. Bisa nggak kalian mempertahankan hubungan ini untuk menjadi suatu komitmen seperti yang dikatakan oleh pesan dan saran ini? Bisa nggak kalian mempertahankan seperti jangkar yang mempertahankan kapal agar nggak lepas ya, agar nggak terbawa oleh ombak laut? Bisa nggak kalian? Jawab kalau bisa. Nanti Mendes jawab di komen kalau bisa. Nanti Mendes respon ya. Tuh kan itu sama-sama cinta tapi berdebat aja. Bagaimana kamu cara mempertahankan? Bisa gak kamu ya yang nonton, bisa gak kamu mempertahankan hubungan ini menjadi lebih baik? Jangan berantem terus supaya jadi komitmen cinta. Dua hati yang bertemu ini bisa menjadi benar-benar nyaman dilihatnya, nyaman di dalam hubungan ini. Kalian juga terasa nyaman. Nyaman gak kalau berhubungan dengan seorang gitu, terus kalian berdebat apa yang diperdebatkan itu kalian nggak tahu juga. Cuma nanti kalau udah sampai rumah nyesel, kenapa tadi ketemu bukan buat baik-baik malah buat berantem, pasti gitu ya kan. Tapi besok lagi ya terulang lagi. Memang di sini skenarionya seperti ini sudah diatur untuk kamu, untuk menjadi suatu komitmen ini, untuk pelajaran dulu. Setelah itu kalau kamu mau pertahankan aja, karena kalian di sini ada dua hati yang bertemu, dan di sini juga ada komitmen, bisa komitmen. Jangan ketakutan. Kalau kamu bisa, lakukanlah untuk mempersatukan hubungan ini, untuk mempertahankan hubungan ini. Kalau tidak bisa ya sudah, lepasin aja ya. Oke, yang pilih file nomor 2, terima kasih ya. Seperti itu pesan dari kartu-kartu tarot pilihan kedua ya. Di sini intinya kalian itu harus merubah diri untuk tidak seperti itu ya. Karena apa? Selain kamu di situ juga banyak pilihan buat dia ya. Walaupun dia itu ya sebenarnya galau karena memang dia senang sama kamu, tapi kamunya orangnya begitu, ngamuk terus, marah terus. Jadinya dianya juga agak galau, tidak ada keberanian ya. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk belajar hidup. Untung dia itu nggak kesini ya. Kalau kesini kalian udah ditinggalin, berarti di sini ada triparty gitu, tapi nggak ada. Ya, di sini semacam kayak berhalusinasi, kayak gini loh. Seandainya aku banyak pilihan, seandainya aku ada pilihan, aku nggak milih kamu gitu, ya. Tapi di sini cuma ada kamu karena memang dia cinta sama kamu. Jadi kalau mau pertahankan saja. Tapi ini bertengkarnya dikurangin ya. Jangan selalu menyulitkan hubungan lah. Gitu. Oke ya. Yang pilih nomor 2, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi motivasi. Kalau kalian nggak ngalami ya jadikan pelajaran saja ya. Oke, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya kalau ingin mendapatkan video-video Mendes yang terbaru ya. Oke, share ke teman-teman, barangkali nanti berkenan dengan channel Mendes Tarot dan kita bisa banyak sahabat. Ya, di sini banyak saran dan solusi. Bahkan kita Mendes sendiri menerima orang yang ingin curhat ya. Tapi curhatnya berdurasi ya, nggak boleh kayak kemarin itu ada yang seharian full itu curhat pakai telepon gitu, tapi yang lainnya jadi nggak kebagian. Bagaimana ya? Saya mohon maaf ya. Karena kemarin itu gimana ya, dia itu ceritanya tuh lebih panjang lebar tapi terus nggak mau matiin. Bagaimana coba? Aku matiin duluan kan nggak sopan. Oke ya, kalau kalian ingin curhat ya boleh. Nanti curhat yang berdurasi ya, ada batasan waktunya. Buat yang mau personal reading nanti Mendes lampirkan nomor HP Mendes di situ ya, bisa langsung bertanya aja ya. Untuk tarif maharnya tanya saja ya.
Nanti langsung aku jawab, langsung responnya lewat WA, nggak lewat deskripsi atau lewat apapun. Karena apa? Selain tidak sopan juga kayak seperti bisnis aja, dan Mendes tidak mau dibilang bisnis ya. Oke, terima kasih sekali. Salam sejahtera, salam persahabatan penuh kasih dari Mendes. Semangat. Halo, masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana kabar kalian yang pilih file nomor 3? Kenapa nggak tahu? Mendes penasaran ingin tahu kabar kalian bagaimana. Semoga baik-baik saja ya. Oke. Sekarang kita mulai untuk reading pilihan kartu ketiga ya. Tapi sebelumnya nanti kita tebar dulu ya. Jangan lupa berdoa ya. Semoga diberikan yang terbaik untuk file nomor 3. Oke. Untuk pilihan file nomor 3. Di sini ada kuteks warna coklat ya. Warna coklat ya. Kalian suka warna coklat? Aku tidak suka, tapi aku suka coklat. Silver Queen. Oke, sekarang kita tebar saja ya. Biar kalian juga lebih plong gitu nantinya ya. Edisi menunggu, kapan dia akan datang? Apakah dia akan datang tepati janjinya? Kapan dia akan datang dan apakah dia akan tepati janjinya? Insya Allah, amin. Di sini bottom of the deck-nya ada Joker, Joker, badut yang sinis. Sok tahun des iya, emang kan ngeliatin lucu tapi nakutin. Ada cluenya 1-0. Kemudian untuk tebaran kartu tarotnya di sini ya ada 2 cup atau apa namanya? 2 of cup. Kadang-kadang kan suka lupa, nggak apa-apa, namanya juga manusia ya kan, tidak luput dari dosa. Ace of cup. Kemudian ada The Magician. Kemudian ada The Star. Lihat deh. Perhatiin ya. Ya. Tebaran kartu tarot di sini semua dipenuhi cahaya putih dan kuning, kemudian biru. Tahu nggak ini filosofinya? Kuning itu adalah pencerahan. Kalian akan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Warna putih adalah melambangkan kesucian dan warna biru adalah cinta kasih buat kalian. Amin. Kemudian klarifikasinya diseling sebentar tadi ya. Ada 8 koin atau Ace of Pentacle. Kemudian ada Ace of Pentacle. Kemudian ada The Sun dan kemudian ada The Wood. Oke. Kelihatan gak sih sayangku, demplonku? Oh. Seperti semak. Oke, bagus, sekarang udah rapi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bottom of the deck-nya Joker. Ya. Edisi menunggu kapan dia akan datang, apakah dia akan tepati janjinya ya. Aku deketin ya. Nih liatin. Joker, badut yang sangat lucu, tetapi lihat ini menakutkan ya. Tapi di sini dia pribadinya non blocks, dia bisa menjadi siapapun, bisa membantu siapapun tanpa ada suatu tujuan apapun. Jadi begini, misalkan membantu kamu dalam kesulitan, dia juga dalam seketika itu juga bisa membantu dia yang di sono mengalami kesulitan. Jadi dia itu bisa menjadi siapapun, di mana dia disandingkan gitu loh. Terus dia itu seseorang yang tidak memihak satupun, tidak memihak pada salah satunya di antara kalian, entah dia entah kamu itu. Dia hanya sebagai, kalau dibilang pelengkap, dia bukan pelengkap, dia kayak multi talenta gitulah. Kalau kita di kerjaan misalnya kita multifungsi gitu ya, multi skill ya di sini. Jadi bisa menjadi siapapun, walaupun tuh lihatin. Kalau dia disandingkan rajanya nggak ada, itu bisa jadi raja juga dia. Kalau misalkan dia jadi perang itu jadi prajurit, habis prajurit dia bisa menjadi prajurit juga. Pokoknya dia bisa
menjadi di mana dia berada gitu, kayak bunglon gitulah, kayak bunglon. Kalau warnanya yang di sekitar dia itu warnanya coklat, dia akan berubah menjadi warna coklat. Tapi kalau dia di atas daun-daun, dia akan menjadi warna hijau gitu. Bagus nggak coba kayak gitu? Ada negatifnya, ada positifnya sifat itu. Ya. Kemudian ini ada cluenya ya, 10 diartikan sebagai seseorang tak dikenal atau orang luar akan membawa kabar baik ya, atau membawa kabar yang menarik ya, yang akan berarti keuntungan buat kalian ya. Tetapi jangan terlalu percaya pada orang ini, jangan terlalu percaya. Nanti kalau kamu bertemu sama orang ini, mainnya sudah ingatkan ya, jangan terlalu percaya gitu, oke? Sekarang kita mulai dari perasaan dia ya, apakah dia akan datang, kapan dia akan datang, apakah dia akan datang tepat janjinya. Di sini kalian sudah berkomitmen ya, berkomitmen saling memberi, saling menyayangi, saling mengasihi. Di sini adalah komitmen cinta ya, kapan diartikan sebagai cinta. Kalian sudah berkomitmen dan akan mengawali untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu untuk atas nama Tuhan ya. Di situ ada simbolnya ya. Komitmen kalian akan naik ke jenjang yang lebih serius dengan atas nama Tuhan, karena nanti di sini akan terjadi keajaiban ya. Sesuatu yang mustahil sama Tuhan dibikin tidak mustahil. Karena apa? Menurut dia kamu itu adalah cahaya hidupnya. Kamu adalah sumber kehidupannya, kamu adalah semangatnya, dan kamu adalah kedamaian buat dia gitu. Emang des ya di sini. Berarti dia mau datang lagi ya, dia akan datang sama kamu, karena saat ini dia lagi menunggu waktu yang tepat untuk bersama kamu, yaitu untuk menunjukkan membuktikan suatu harapan itu, bahwa suatu harapan itu akan terjadi untuk kalian berdua, untuk hubungan kalian berdua ya, karena di sini kalian mempunyai kemampuan untuk menghasilkan hubungan yang lebih baik, untuk menghasilkan hubungan yang lebih indah ya. Dan nanti kalian akan mengalami proses yang baru, fase yang baru. Ini kalian mungkin dengan mantan bisa bertemu kembali, bersatu kembali, atau mungkin dengan mantan tunangan atau mantan suami atau mantan istri. Di sini kalian akan bersatu kembali karena ternyata kalian itu memang punya komitmen cinta yang amat sangat. Karena apa? Kalian berdua itu saling menyemangati, saling memberikan kedamaian ya, terus saling saling memberi harapan, saling berharap satu sama lain, itu mengharapkan suatu hubungan yang sama gitu, yaitu cinta gitu. Terus di sini juga kalian berdua itu satu sama lain itu menjadikan cahaya kehidupan ya, jadinya ya nyatu deh. Dia sekarang udah menunggu waktu saja untuk datang ke kamu, untuk suatu tujuan ya, untuk menunjukkan harapannya dia, karena kalian ini punya kemampuan untuk menghasilkan suatu hubungan yang baik. Saat ini dia lagi belum datang, tapi nanti akan datang. Kapan des? Nanti aku hitung dulu ya, kapan dia akan datang. Ini bisa mantan istri, mantan pacar, mantan tunangan, di sini akan kembali. Kalaupun nanti ini masih gebetan juga dia akan datang gitu. Kapan des dia akan datang? Coba aku hitung dulu di sini. Kalau tadi file 1, file 2 sampai 4 nggak ada yang pingin datang, kan bahkan tidak akan pernah terjadi untuk kembali ya. Di sini aku hitung ya, dari jumlahnya aja 2 ditambah 1 itu 3 ditambah 21 itu berapa? 24 itu ibaratnya 2 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 7 itu berapa? 6 tambah 13 des. Oke, 13 berarti kan 4 ya, 4. Kalau 4 ditambah 19 berapa? 14 tambah 19 itu ketemunya 23 itu 5 ditambah 21 berapa? 26 des ya. 26 ditambah 6, 2 ditambah 6 udah 8. Akan ada semacam transisi dulu ya. Kelihatan bondnya nih.
transisi hidup ya, dia akan mengalami dulu masa transisi. Mungkin kalian LDRan di sini ya, ada yang LDRan, ada yang lokal di sini. Jadi menunggu waktu yang tepat untuk datang kepada kalian, yaitu di bulan 8 ya, di bulan 8, bukan saat ini, tapi bukan pas baca ini, tapi bisa juga bulan depan, beberapa hari yang nanti akhir bulan kayak apa, kayak ini kan udah bulan 8 kan ya, bisa juga bulan 8 bulan ini kamu ketemu sama dia, balikan kembali, kemudian berkomitmen sambil menunggu pandemik ini selesai, biar kalian bisa benar-benar berjumpa secara kekeluargaan juga ya kan. Terus kalau enggak bulan ini ya berarti bulan depan, tahun depan, bulan 8. Kalau enggak kamu hitung aja bulan 8 bulan setelah sekarang ya. Ya, jatuhnya bulan apa? Februari. Ya. Gitu Des. Ya, insya Allah kamu selalu berdoa ya, jangan mengandalkan tebaran tarot ini, jangan mengandalkan readingan tarot, karena apa? Selebihnya adalah diserahkan kepada Tuhan. Ini kepada kita cuma diberikan suatu clue-nya, prediksinya untuk memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Kalau menjalin hubungan cinta ya menjadi lebih baik, kalian hubungan cintanya diperbaiki, diperindah ya. Gitu ya Des. Iya. Jadi dia akan kembali Des. Iya, dia akan tepati janjinya, dia akan datang. Kalau enggak bulan 8 sekarang ya berarti bulan depan, tahun depan, bulan 8 tahun depan, atau dihitung aja 8 bulan setelah sekarang, dari Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sekitar bulan Maret, Februari, Maret ya. Yakin Des, puji Tuhan. Pokoknya kita selalu ini aja, berdoa kepada Tuhan aja, semoga ini direalisasikan buat yang ngalamin ya. Kalau yang buat ngalamin ya buat fun reading aja. Oke ya, udah ya, pas. Jangan senyum-senyum, males aku. Kalau bahagia senyum-senyum, giliran sedih nangis. Nggak boleh seperti itu ya. Dalam keadaan apapun harus tersenyum. Boleh menangis hanya untuk mencurahkan atau meringankan beban hati, bukan untuk mengeluh, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa ya. Ini botiknya aku aduk-aduk ya. Saran buat kamu ya, buat kamu saja, bukan buat dia, tapi buat kamu yang menonton. Gitu ya Des ya. Oh, ada yang nyangkut nih, berarti mau dibaca juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saran untuk kamu yang menontonnya. Likes, cahaya ya. Jalan kehidupanmu selalu diterangi, maka melangkahlah. Amin. Hubungan vertikal ya, jangan lupa kalau udah menjalin cinta itu terlupa sama saudara, sama sahabat ya, terlena gitu. Tetap aja kalian berhubungan dengan sahabat-sahabat kalian. Hanya karena berhubungan cinta, jangan sampai merubah kebiasaan kita untuk berhubungan sesama saudara, sesama teman ya. Jangan sibuk memikirkan pasangan saja. Oke. Ini pesan buat kamu ya. Mendes kenapa ngegas? Ini loh bau apa ya, bau asap obat nyamuk. Kalau nggak pakai obat nyamuk yang punya banyak. Tuhan memberkati langkahmu. Oke, terima kasih Tuhan, kita bilang. Ya, jangan sampai terjadi kegagalan cinta hanya karena kalian tidak ada hubungan vertikal, tidak ada berkat Tuhan, karena kalian tidak pernah bersyukur ya, berkat Tuhan diambil lagi nanti gimana? Ya kan? Ya Allah tuh apa yang nggak mungkin? Yang kita nggak tahu aja dia tahu. Nanti akan terjadi kekecewaan, takutnya nanti akan terjadi kekecewaan cinta di sini, makanya kamu harus berhati-hati. Makanya di sini di keluhnya juga dikasih tahu jangan sampai terlalu percaya sama si dia. Maksudnya dia itu ya orang yang akan memecah belah kalian, akan terjadi kekecewaan karena ada seseorang yang akan menyusup ke sini untuk memberikan suatu supaya kalian ini
bisa bergoyah gitu pikirannya itu. Jadi kan dihimbau tetapi jangan terlalu percaya padanya gitu. Percaya orang sahabat baru mungkin atau suatu teman, mungkin satu teman lama ya, yang akrab dengan kalian dan memberi saran yang justru akan menghancurkan hubungan kalian. Semoga saja dijauhkan dari hal yang seperti itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka word of ampunya ya. Langsung loncat 3. Gak usah dikocok ya Bung. Ya, ada 3. Ini dari pertama di sini nih. Ini kedua, ini ketiga. Ini pertama aku udah pegang. Oke, kita buka. Cinta sejati ya, sebenarnya tentu ini adalah cinta sejati, makanya akan ditepati janjinya, bukan cinta abal-abal, bukan cinta yang cuma sekedar main-main. Di sini ada cinta sejati ya. Oke. Sun, matahari pun menyerang ini hubungan kalian. Matahari pun ikut andil tuh, ya kan? Alangkah bahagianya. Semoga ini menjadi kenyataan buat kalian ya. Oke. Bilang ke Tuhan aja. Dan harus menerima apa adanya pasangan ya. Dalam hubungan kita tidak boleh pilih-pilih, maksudnya kalau udah terjadi hubungan ya sudahlah, jangan suka mencari kesalahan atau mencari kejelekan dia ya. Jadi biar terjalin hubungan kasih sayang yang sejati itu, kalian saling menghargai, saling menghormati ya, saling menjaga privasi masing-masing. Tapi kalau harus dibicarakan ya dibicarakan, kalau tidak ya tidak. Semuanya masalah itu dalam hubungan harus dibicarakan. Ada kalanya kita harus menyembunyikan sesuatu untuk kedamaian gitu ya. Misalkan apa Udes? Misalkan kamu hobi ngorok gitu ya, kalau tidur ngorok gitu, bagaimana caranya kamu bisa menyembunyikan ya? Ya kamu tidurnya pisah dong. Masa gitu sih? Enggak, bercanda, enggak ada kalian yang ngorok itu, enggak ada ya. Tapi aku ngorok ya Des, ya udah tutupin mulutnya pakai plester biar jangan sampai ketahuan. Itu kan memberisikin orang yang tidur sebelahnya gitu doang sih. Itu yang harus kalian jaga. Atau nggak bisa napas ya, bikin napas buatan lah. Mendes ngayal. Oke ya, cukup sekian yang pilih nomor 3 ya. Semoga sukses selalu. Ya Allah memberkati kamu ya. Tuhan memberkati langkahmu, memberkati hubungan kalian ini ya. Oke, terima kasih. Ada salah-salah kata adalah ini milik Mendes. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita ya. Oke, jangan lupa tetap berdoa karena yang terbaik di hidup kita ini adalah doa, karena doa adalah kekuatan kita. Gini ibaratnya, kalau usaha tanpa doa itu namanya sombong. Oke. Ya. Usaha tanpa doa itu namanya sombong ya. Oke ya. Terima kasih sekali. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa juga share ke sahabat-sahabat kalian. Siapa tahu kita berjodoh ya kan. Nanti siapa tahu suatu waktu kita akan berjumpa bersama, kita akan makan bersama, kita akan ya kan. Insya Allah. Oke. Terima kasih sekali ya yang pilih kartu nomor 3. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.